Hai semuanya, bareng sama gue Vio dan di sebelah gue udah ada Arlita. Hai. Nah, hari ini kita akan bahas tentang mitos dan fakta psikotes. Oke. Gitu. Jadi nanti gue akan bacakan beberapa mitos yang kita udah tanyakan sama penonton sama nanti habis itu Arlita bakal jelasin fakta sebenarnya kayak gimana sih, mitosnya bener atau enggak sih gitu. Dan yang bener tuh gimana sih gitu ya. Oke. Gitu. Nah, pertama nih tes Pauli. Tes Pauli itu Tes tes koran yang ya. koran yang banyak angkanya itu gitu. Nah, mitosnya semakin banyak angka yang dihitung, yang berhasil dihitung itu semakin bagus. Bener nggak sih mitosnya? Itu tes yang paling menakutkan buat banyak orang ya. Termasuk saya. Oke, buat yang pertama ini gue bisa bilang ini mitos. Karena sebenarnya jumlah hitungan itu hanya satu dari sekian aspek yang diukur dari tes koran ini gitu. Jadi kalaupun jumlah yang dihitung banyak, tapi kalau yang lain aspek yang lain jelek, belum tentu hasilnya akan baik gitu. Dan antara satu aspek sama aspek yang lainnya itu berkesinambungan kan, maksudnya integratif kan, artinya kalau misalnya yang satu dibuat-buat gitu ya, dimanipulasi, akan terlihat dari yang lain, dari aspek yang lain gitu ya. Dan biasanya justru akan bikin aspek yang lain jadi jelek gitu saat kita manipulasi. Bocoran dong, sebenarnya tes Pauli itu buat mengukur apa sih? Kenapa ada tes Pauli gitu? Kenapa harus ada tes yang menyusahkan itu ya? Kenapa harus ada tes itu gitu? Nah, jadi tes Pauli itu sebenarnya digunakan untuk mengukur sikap kerja atau kecenderungan perilaku orang saat bekerja gitu. Kita nggak bisa bilang perilaku yang A lebih jelek dari yang B. Enggak, ini hanya bentuk sikap kerjanya gitu. Misalnya apakah dia saat bekerja itu tipe yang terburu-buru atau terplanning atau yang pikir-pikir banget gitu sebelum bertindak, atau misalnya apakah dia tipe yang teliti untuk hal-hal kecil atau dia fokusnya ke gambaran besar, atau contoh lainnya misalnya apakah dia tipe orang yang kencang di depan terus abis itu capek, atau dia tipe yang stabil, atau dia tipe yang panasnya justru di akhir gitu setelah udah mau udah mau beres atau udah mau deadline gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari tes Pauli ini gitu. Oke. Berarti kita buru-buru ngerjain ngitungnya itu belum tentu kita bakal lulus tes ya? Iya, apalagi ya kalau misalnya kita buru-buru pengen sebanyak-banyaknya tapi jawabnya ngasal, itu udah pasti kiamat sugro sih, kiamat kecil buat kita ya. Karena ya gitu, instruksinya kan adalah kerjakan secepat-cepatnya dan sebenar-benarnya gitu. Jadi ikutin aja instruksinya. Nah, ini pertanyaan yang paling sering orang tanyain ke aku nih. Kita kalau kandidat ngerjain Pauli kan ngitung satu-satu. Iya. Berarti yang meriksa juga akan ngeliatin satu-satu juga kan ya? Iya dong. Luar biasa kan kita. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain itu cuma selembar, kita yang meriksa yaitu bisa ngitung sejumlah orang yang benar di tes gitu. Makanya kadang kalau misalnya ada peserta yang bilang capek banget sih Mbak ngerjain ini, dalam hati tuh saya juga capek scoringnya Pak. Iya. Dan gitu rasanya. Iya benar. Kita bisa berhari-hari itu ya buat scoring itu. Benar. Oke, mitos berikutnya, gambar pohon. Kan ada beberapa tes gambar nih. Betul. Nah, salah satunya adalah tes pohon. Nah, mitosnya kalau gambar pohon itu kita harus gambar buahnya, bener nggak sih? Oh, jadi kok ya gambar pohon yang bagus itu kalau pohonnya itu ada buahnya. Berbuah gitu. Oke. Nah, yang ini juga gue bisa bilang ini mitos. Kenapa? Karena sebenarnya gambar pohon atau gambar apapun itu yang diminta untuk dikerjakan, tujuannya itu kan untuk menggambarkan kepribadian kita gitu, bentuk tes proyektif namanya. Sehingga apapun yang digambar itu sebenarnya melambangkan unsur kepribadian tertentu dari kita. Nah, buah itu juga ada maknanya sendiri yang bisa positif, bisa negatif, tergantung dari konteksnya gitu, tergantung dari apa yang mau dilihat. Jadi belum tentu ada gambar buahnya itu
bagus gitu dimaknakannya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tes kerja gitu ya. Tes kerja itu kan fokusnya ngelihat kesesuaian diri kita dengan jabatannya. Nah, kebayang kalau misalnya kita maksain gambar buah atau misalnya gambar harus ada rantingnya misalnya, daunnya satu-satu. Nah, sehingga hasilnya nggak sesuai sama diri kita. Nah, itu nanti biasanya kelihatan, entah kelihatan dari hasil observasi, kelihatan dari hasil tes yang lain, konsistensinya. Nah, jadi kelihatan tuh saat kita manipulasi hasil tes yang ini gitu. Dan apa yang terjadi saat biasanya orang-orang yang mengetes itu tahu kita manipulasi, biasanya hasil datanya nggak valid dan ya udah coret aja gitu biasanya. Jadi itu amat sangat tidak menguntungkan sih sebenarnya. Oke, jadi terlepas dari ada buahnya atau enggak, yang jelas itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, apa yang mau kita gambar gitu ya. Iya, makanya kalau misalnya memang belum pernah googling tentang itu, mending jangan. Jadi kalau diminta, karena itu akan mempengaruhi mindset kita pada saat kita dites itu ya. Benar, jadi saat kita dites tuh kita sadar banget apa yang harus kita gambar. Padahal sebenarnya gambar aja apa yang mau kita gambar sebenarnya gitu. Oke, so jangan sampai terjebak sama tips and trick yang suka kalian temui di internet atau di buku-buku petunjuk tips and trick psikotes gitu ya. Karena bukannya membantu, malah mungkin itu jadi menjebak kali ya. Benar. Dan walaupun itu dijual di toko-toko resmi juga belum tentu itu baik untuk dibaca kan. Betul. Gitu. Nah, kita lanjut ke mitos yang ketiga nih. Katanya kalau nggak lulus psikotes, apalagi berkali-kali psikotes, terus nggak ada yang lulus, itu berarti kita nih bukan orang baik ya. Berarti kita nih nggak pinter ya. Berarti kita nih jangan-jangan gangguan jiwa ya. Oke. Nah itu juga banyak tuh yang nanya kayak gitu. Kenapa ya? Ini konteksnya psikotes kerja ya. Kenapa ya kayak gue tuh nggak lulus interview? Jangan-jangan gue sebego itu kah? Atau jangan-jangan gue punya gangguan psikologi kah dan sebagainya. Nah sebenarnya gini, psikotes itu bisa berbeda-beda tergantung dari tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk seleksi kerja, artinya psikotes ini tujuannya adalah untuk melihat kesesuaian antara diri kita dengan jabatannya. Jadi kalau misalnya memang tidak lulus, artinya kepribadian kita mungkin atau kemampuan berpikir kita dan sebagainya, semua aspek yang kita punya itu tidak sesuai dengan jabatan yang kita lamar. Bukan berarti kita tidak pintar, bukan berarti kita punya gangguan kepribadian atau dan sebagainya. Berarti mungkin dong kalau misalnya kita pintar, IQ kita tinggi, terus kita nggak keterima kerjaan, mungkin? Mungkin banget. Misalnya ada orang pintar banget gitu ya, pintar banget. Terus dia ngelamar di jurusan akuntansi misalnya. Tapi kalau kita lihat aspek kepribadiannya, orangnya itu tipenya tipe lapangan, nggak suka di belakang meja, terus juga kemampuan daya imajinasinya tinggi, dia amat sangat kreatif dan sebagainya. Nah, sehingga dia tuh sebenarnya secara individu mungkin lebih cocok kerja di bagian kreatif atau di bagian-bagian yang butuh ide, pengkonsepan, yang kayak gitu biasanya nggak akan keterima kalau ngelamarnya di akuntansi. Walaupun dia pintar gitu ya, biarpun IQ-nya tinggi gitu ya. Betul, walaupun dia pintar. Dan mungkin juga banyak orang yang kadang tuh kurang sadar kalau sebenarnya saat kita nggak terima kerja, selain karena underqualified atau kurang layak gitu ya, sebenarnya bisa juga karena kita overqualified. Misalnya ternyata potensi kita lebih tinggi dari yang mereka cari gitu. Itu juga bisa jadi salah satu alasan kenapa kita tidak sesuai di jabatan yang kita lamar. Boleh nggak sih kalau gue bilangnya gini, jadi di tes IQ itu yang dilihat itu bukan seberapa tinggi nilai IQ-nya, tapi profil IQ-nya, profil intelijensinya gitu. Betul. Jadi udah bukan kayak tinggi-tinggian nilai UN lagi kayak dulu zaman kita SMA, enggak. Karena memang tes seleksi kerja itu beda dengan tes belajar pada saat kelulusan sekolah gitu ya. Iya. Karena kalau di tes kerja itu kan yang dilihat adalah kesesuaian dengan pekerjaannya gitu ya. Iya, betul. Oke, next. Mitos pertama. Pertama ini berapa nih? Ini keempat. Psikotes itu bisa dipelajari dan bisa dilatih, bener nggak? Nah, itu juga banyak yang suka nanya tuh, kayak misalnya, Tak, besok gue psikotes, gue harus baca apa gitu, gue harus belajar apa gitu. Nah, sebenarnya sih ada beberapa orang yang pengen belajar gitu ya, soal-soal psikotes gitu.
Kalau gue sih kurang saranin. Kenapa? Karena pada dasarnya itu nggak akan banyak pengaruhnya ke hasil psikotes kita. Kenapa? Karena biasanya yang dites itu tuh sifatnya bukan konsep akademik kayak matematika, fisika. Bukan yang dipelajari gitu ya? Iya, tapi lebih ke pengetahuan-pengetahuan umum. Makanya kalau misalnya teman-teman yang psikotes itu biasanya di depan instruksinya adalah pada dasarnya semua orang akan dapat mengerjakan dengan baik selama dia memahami instruksinya, gitu. Jadi balik lagi, kita nggak perlu yang belajar psikotes soal-soalnya kayak apa gitu, nggak perlu, karena pada dasarnya ini pengetahuan umum gitu. Atau mungkin yang sebenarnya bisa dipelajari yang orang-orang maksud dengan gue mesti latihan soal kayak gimana itu mungkin tes-tes TPA kali ya? Iya, betul. Jadi tes TPA itu basically bukan psikotes ya? Bukan. Ya, itu kan kalau tes TPA itu potensi akademik, dari nama tesnya udah ada akademik gitu ya. Iya. Artinya itu melihat kemampuan ya apa aja yang sudah kita pelajari sebelumnya. Benar. Sedangkan kalau psikotes tuh gimana sih? Kalau psikotes itu dia lebih melihat potensi kita secara, kalau tadi misalnya TPA itu dia ngeliat kemampuan akademik kita, kalau di psikotes yang dilihat adalah potensi penyelesaian masalah kita dari kemampuan berpikir kita, itu salah satunya. Jadi basic banget ya, terlepas dari dia sekolah atau enggak, berarti harusnya dia bisa ya. Betul. Cuma mungkin kadang yang suka bikin orang agak-agak salah paham adalah di beberapa tempat, apalagi untuk SMA dan kuliah, biasanya psikotes dan TPA tuh suka dikasihnya tuh dalam satu rangkaian gitu. Jadi TPA itu masuk ke dalam kriteria psikotes gitu ya. Kadang suka dibarengin walaupun itu nanti dianalisisnya akan berbeda gitu sih. Oke, mitos dan fakta yang terakhir nih. Oke. Oh, ada nih yang bilang nih, bukan ada, banyak orang yang sensi sama psikotes. Oke. Katanya nih, orang psikologi itu berarti udah pasti lulus psikotes dong. Benar nggak sih? Anak psikologi pasti lulus psikotes ya? Enggak sih, mitos itu. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pertama, anak psikologi itu walaupun memang beberapa universitas sangat membiasakan mereka untuk ngetes gitu ya, tapi kita punya etika-etika tertentu. Misalnya alat tes itu scoringannya sendiri itu tuh nggak semua orang bisa scoring gitu. Jadi hanya orang-orang dengan apa ya, kita bisa bilang karakteristik atau izin atau kemampuan tertentu itu yang bisa melakukan scoring untuk alat tes tersebut gitu. Itu yang pertama. Kedua, alat tes psikologi itu banyak banget. Kayak misalnya kita ngomong tes koran, ada Kraepelin, ada Pauli, mungkin juga ada beberapa yang kayak gue nggak tahu gitu ya. Itu baru satu tes koran. Gimana tes-tes yang lain gitu. Tes psikologi itu banyak banget, jadi nggak mungkin semua anak psikologi familiar dengan semua alat psikotes. Ketiga, biasanya anak psikologi itu kalau mau psikotes di perusahaan tertentu, gimana caranya mereka tahu nanti ditesnya pakai apa aja? Nggak tahu juga kan, jadi mau persiapin diri juga gimana cara persiapin dirinya gitu. Yang keempat, lulusan psikologi yang memang memegang etika dalam bidang psikologi, mereka pasti tahu kalau mereka itu justru harus mengerjakan tugas dengan seoptimal mungkin dengan mengikuti instruksinya, bukan fokus ke gimana cara memanipulasi data psikotes gitu. Sehingga kalau dibilang anak psikologi pasti lulus, sebenarnya itu kita bisa bilang mitos gitu sih. Iya, sama sih, maksudnya gue pun juga punya keyakinan bahwa makin paham orang psikologi tentang ilmu psikologi, dia pasti akan makin dia akan mengerjakan psikotes dengan sesungguh-sungguhnya. Betul. Karena justru ketika kita belajar latihan soal dan sebagainya, itu justru ngerugiin kita sendiri. Yang pertama, dari segi fisik dan mental kita udah capek duluan. Yang kedua, pada saat pengerjaan yang ada fokus kita bukannya fokus ke ngerjain si tesnya, justru malah kita berusaha untuk ingat-ingat ini jawabannya apa, yang itu jawabannya apa gitu. Dan belum tentu itu sama gitu. Benar. Belum tentu itu alat tes yang sama, karena dengan alat tes yang sama itu punya beberapa form. Betul sih. Jadi
Dan orang nggak akan tahu gitu, yang megang normanya, yang megang ini kodenya, yang megang kunci jawabannya itu juga kadang belum tentu tahu gitu. Jadi nanti akan ada teknik tertentu yang akan mencocokkan itu, dan cuma orang yang ngetes yang tahu gitu. Jadi biarpun kita memang sebagian besar psikotes itu kan nggak perlu belajar gitu ya, sebagian besar tuh nggak perlu belajar. Yang mungkin bisa dipelajari itu tadi TPA gitu kan. Tapi itu pun TPA tuh juga punya banyak form dan banyak kode gitu. Benar. Jadi kadang soalnya beda-beda tergantung formnya. Formnya sama, itu bisa jadi nomor soalnya yang ditukar-tukar gitu, sehingga ada kode. Jadi setiap form nanti akan ada beberapa kode yang berbeda lagi juga. Jadi gitu. Kembali lagi sama yang tadi kita bilang, sebenarnya lebih gampang langsung dikerjain daripada dihafal, ya nggak sih? Betul, lebih gampang kita ngerjain dari awal. Toh sebenarnya nggak susah-susah banget kok. Jadi prinsipnya psikotes itu adalah semua orang itu bisa dan mampu ngerjainnya. Yang menjadi hambatannya adalah, yang menjadi tantangannya adalah waktu biasanya. Jadi sebetulnya selama kita pikiran kita lagi fresh gitu ya, dan waktunya tak terbatas, itu kita bisa kok ngerjain semua soal psikotes dengan benar gitu. Jadi kalau misalnya ditanya bisa nggak sih IQ kita mentok misal 160 atau 156 tergantung dari normanya, bisa, tinggal waktunya aja nggak usah dibatasin. Iya. Gitu. Walaupun memang ya mungkin Mas yang di HR juga lebih tahu. Biasanya kalau misalnya yang dites itu anak psikologi, ada pertimbangan untuk memberikan alat tes tertentu gitu. Tapi cuma buat jaga-jaga doang, bukan berarti anak psikologi jadinya nggak bisa dikasih alat tes A, B atau C gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya gue akan merekrut orang psikologi, biasanya gue akan menggunakan tes kepribadian, tes proyeksi gitu ya, sama tes koran. Untuk tes intelijensinya biasanya gue cuma perlu nanyain aja, udah pernah tes IQ belum gitu, dan IQ-nya berapa gitu. Biasanya anak psikologi itu pasti udah pernah udah pernah, dan dia akan apal, dia akan tahu gitu. Dan bahkan mungkin dia akan punya profil intelijensinya. Dan mungkin gitu. Dia akan apal profil intelijensinya. Iya gitu. Kan? Jadi biasanya malah kalau orang kita ngerekrut orang psikologi, biasanya kita nggak perlu tes IQ lagi gitu. Kita cukup minta aja data yang dia punya. Iya. Gitu. Sejujurnya ya, kemudahan yang gue dapatkan saat gue ngetes anak psikologi itu lebih ke justru sikap mereka dalam mengerjakan tes gitu. Banyaknya mereka amat sangat kooperatif, terus mereka juga tahu pentingnya mendengarkan instruksi dengan baik dan benar gitu. Dibandingin fokus sama inget-inget yang kemarin-kemarin. Itu sih enaknya saat ngetes anak psikologi. Tapi apakah mereka dapat privilege karena lebih familiar dengan alat tesnya? Enggak juga. Gitu. Nah, mitos berikutnya nih guys. Sebenarnya banyak sumber-sumber atau dari internet itu juga yang mungkin berusaha untuk meluruskan bahwa mereka bilang bahwa kunci dari psikotes itu cukup istirahat yang cukup, makan sarapan paginya gitu ya, jangan stres. Itu benar nggak sih? Itu mitos atau fakta? Nah, pertama, kalau ada orang yang ngomong gitu ke yang mau psikotes, pasti sama mereka dicuekin. Padahal sebenarnya itu tuh fakta loh guys. Jadi justru memang daripada kita begadang belajar tentang contoh-contoh soal psikotes, atau misalnya jadinya kepikiran terus, cemas gitu ya, daripada fokus sama itu, mending kita istirahat yang cukup. Terus juga jangan lupa makan makanan yang bergizi. Pokoknya kita pastikan saat kita datang psikotes itu kita sefit mungkin. Kenapa? Karena balik lagi, tujuan psikotes itu kan untuk melihat kesesuaian kepribadian kita, potensi kita dengan jabatannya. Saat kita ngerjain psikotesnya itu nggak fit, misalnya jadinya ngantuk, atau lapar, atau malah sakit perut, atau nggak fokus gitu ya, justru nanti nggak akan keluar potensi kita. Nah, nggak akan kita keluar yang secara rugi, optimal gitu ya. Bener. Biasanya pun kalau misalnya ada hasil tes yang berbeda antara satu psikotes dengan tes yang lain, kemungkinannya adalah itu gitu. Ada salah satu tes yang dia kerjainnya itu mungkin lagi nggak fit dan sebagainya. Kebayang sih kalau misalnya paginya kita tes, by the way psikotes itu biasanya paling cepat 3 jam ya. Iya, benar. Gitu, dan normally biasanya dari pagi sampai sore itu kalau untuk baterai tes yang lengkap gitu. Jadi
kebayang nggak sih paginya kita tes sampai sore, malamnya kita masih begadang latihan soal dan sebagainya, masih belajar, terus paginya itu kita harus tes lagi, kebayang capek banget gitu. Bener. Dan pagi sampai sore itu baru kita ngomongin waktunya, belum stres mental yang kita rasakan ketika kita mengerjakan semua psikotes gitu. Itu benar-benar capek banget sih gitu, burning out banget ketika kita harus ngerjain psikotes dari pagi sampai sore. Dan share pengalaman aja, gue pernah waktu itu ngetes psikotes untuk seleksi kerja masuk ke perusahaan gue. Pagi sampai sore dites, langsung gue periksa hasilnya. Malam itu juga langsung gue panggil untuk interview besok. Ternyata besoknya dia nggak datang gitu. Padahal setelah dicek hasilnya oke, anak ini oke gitu kan, makanya kita panggil untuk interview besok. Tapi besoknya dia nggak datang, pas ditelepon kita confirm kenapa dia nggak hadir, tipes. Kasian. Jadi sebelum dia sebelum dia ngerjain psikotes itu, dia memang begadang semalaman tuh, nyiapin untuk psikotes hari itu gitu. Jadi tenaganya habis di situ ya. Mungkin jadi bukannya lulus, malah pada saat udah lulus malah dia nggak bisa ikut proses berikutnya karena dia sakit. Gitu. Dan fun fact-nya lagi, biasanya banyak juga perusahaan yang psikotes dan interview di hari yang sama, ya nggak sih? Jadi psikotesnya beres misalnya udah asar, abis itu dia masih harus interview lagi. Kebayang maboknya kayak apa kalau kita nggak cukup istirahatnya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, jadi tips and trick psikotes tuh sebenarnya apa sih? Kita balik lagi ke basic. Yang penting kita pastikan kita itu fit dan siap untuk ngikutin psikotes. Misalnya istirahatnya cukup, nggak usah begadang-begadang buat latihan soal dan sebagainya. Terus juga makan yang sehat dan bergizi. Paling penting nih, jangan lupa sarapan. Persiapan fisik lainnya, misalnya mata kita ada minus-minusnya kecil-kecil, ya tetap aja pakai kacamata. Karena pasti mata kita capek tuh di sepanjang jalan psikotes itu. Terus misalnya kita gampang aus, bawalah air minum, jangan lupa. Atau misalnya kita kita bisa bawa permen atau cemilan kecil kalau mah kita kambuh di tengah jalan gitu. Ya, jangan sampai aja kita lagi satu ruangan lagi serius-seriusnya ngerjain tes gitu ya. Terus karena kita punya gitu, tadi pagi kita nggak sarapan, terus di tengah-tengah ruangan kita kentut gitu kan, satu ruangan. Jadi itu pengalaman. Mas pernah? Bukan aku ngetes. Masa? Kayak gitu, itu tips and triknya. Berarti pernah. Tapi yang ngetes denger. Oke, kayaknya cukup ya mitos dan fakta tentang psikotes kali ini. Nah, kalau misalnya teman-teman punya nih mitos-mitos tentang psikotes yang lain gitu, dan teman-teman pengen tahu faktanya kayak gimana, tulis aja di komen. Nanti kalau kita akan dengan senang hati ya, kita akan menanggapi komentar-komentar kalian. Dan kalau memang menarik banget, mungkin kita akan bisa bikin episode berikutnya. Iya, kenapa enggak? Dan jangan lupa mitos dan fakta kali ini itu sepaket sama mitos dan fakta interview gitu. So kalian abis ini subscribe dulu, jadi nanti kalau misalnya episode tentang interviewnya keluar, kalian bisa langsung dapat notifikasinya. Betul. Oke, thank you guys. Dadah.